Chairul Ridwan akhirnya resmi putuskan ke Indonesia. Wasit kontroversi Sivakonpul Udom pimpin laga Indonesia U23 versus Guinea. Timnas U23 disiarkan langsung di TV nasional. Rafael Struyck masuk nominasi Future Star of the Tournament Piala Asia U23 2024. Elkan Bagot naik taksi online ke Paris susul Timnas U23. Pelatih baru Vietnam ancam sekuat Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar mengejutkan datang dari wasit Sivakonpul Udom. Ya, nama wasit asal Thailand yakni Sivakonpul Udom dikabarkan menjadi wasit VAR di playoff Olimpiade Timnas Indonesia U23 versus Guinea. Pertandingan hidup dan mati Timnas Indonesia ke Olimpiade akan ditentukan di laga kontra Guinea pada Kamis 9 Mei 2024. Kehadiran wasit Sivakonpul Udom menjadi salah satu pengadil laga ini disebutkan oleh pengamat sepak bola Indonesia yakni Roni Pangemanan. Ada kabar terakhir bahwa lagi-lagi wasit VAR dari Thailand. Sudah tahulah Sivakonpul Udom, dia terus yang memimpin, kata Bung Ropan. Dengan wasit ini, Timnas Indonesia selalu menelan kekalahan, baik di Piala Asia U23 maupun di Piala Asia Januari 2024 lalu. Sivakonpul Udom memang sudah tak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Tak jarang keputusan VAR yang disodorkannya berakhir menjadi kerugian bagi Timnas Indonesia. Saya juga tidak tahu bagaimana AFC menunjuk Sivakonpul Udom selalu memimpin laga Timnas Indonesia, termasuk ketika melawan Guinea ini, kata Bung Ropan. Sivakonpul Udom ternyata sudah merugikan Timnas Indonesia ketika melawan Irak di babak grup Piala Asia 2024 lalu. Sempat namanya redup, Sivakonpul Udom kembali menjadi sorotan karena keputusannya di laga Timnas Indonesia U23 kontra Qatar. Sivakonpul Udom pun terus membayangi Timnas Indonesia U23, termasuk ketika melawan Uzbekistan dan juga Irak di babak semifinal dan perebutan juara ketiga. Bahkan Sivakonpul Udom menjadi wasit yang menganulir gol dari Muhammad Ferrari ketika menjebol gawang Uzbekistan. Saat itu sang wasit menilai Ramadan Sananta sudah terkena jebakan offside yang membuat gol tersebut tidak sah. Kabar menarik berikutnya datang dari Chairul Ridwan. Ya, gelandang Crystal Palace yakni Chairul Ridwan memiliki peluang mendarat di Indonesia akhir Mei 2024. Hal itu diketahui dalam sebuah obrolan antara Chairul Ridwan dengan sebuah akun yang diunggah ulang @pemainketurunan.id. Sejak akhir Januari 2024, nama Chairul Ridwan kencang beredar sebagai pemain selanjutnya yang dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Kabarnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah melakukan video call dengan gelandang 27 tahun tersebut. Hasil dalam obrolan tersebut, Chairul Ridwan hampir datang ke Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2024. Namun karena ingin fokus dengan pemulihan cedera yang dialami, Chairul Ridwan membatalkan rencana datang ke tanah air. Sekedar diketahui pada Maret hingga April 2024, Chairul Ridwan sempat mengalami cedera. Setelah pulih dari cedera, gelandang berdarah Belanda ini pelan-pelan kembali bermain bersama skuad The Eagles julukan Crystal Palace. Dari 4 laga terkini yang dimainkan oleh Crystal Palace, Chairul Ridwan turun dalam 3 laga di antaranya. Chairo, apakah benar Anda akan datang ke Indonesia akhir bulan ini? Tolong konfirmasi. Tulis akun yang diunggah ulang oleh pemain @keturunan.id. Mungkin itu tergantung beberapa hal, balas Chairul Ridwan. Jika benar datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024, atau setelah Premier League 2023-2024 berakhir, mantan pemain Ajax itu bakal diproyeksikan Timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan banyak pemain hebat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi bersaing dengan negara-negara teratas Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, dan Australia. Kabar menarik berikutnya datang dari Rafael Struyck. Ya, pemain Timnas Indonesia U23 yakni Rafael Struyck masuk nominasi Future Star of the Tournament Piala Asia U23 2024.
Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja merilis 6 nominasi Future Star of the Tournament Piala Asia U23 2024 atau bintang turnamen masa depan. Mereka ialah Mao Hosoya dari Jepang, Hussein Nurchaev Uzbekistan, Ali Jassim Irak, Abdullah Latif Arab Saudi, Ahmed Al-Rawi Qatar, dan juga Rafael Strike Indonesia. Munculnya nama-nama di atas tidak mengejutkan, mengingat mereka tampil brilian di Piala Asia U23 2024. Rafael Strike tampil brilian di Piala Asia U23 2024, khususnya di babak perempat final. Saat itu penyerang Adonin Haq ini mengemas 2 gol, sekaligus membantu timnas Indonesia U23 bermain 2-2 dengan Korea Selatan U23. Ketiadaan Rafael Strike juga amat terasa bagi timnas Indonesia U23. Serangan timnas Indonesia U23 terasa tak bertaji ketika Rafael Strike absen karena akumulasi kartu kuning. Tepatnya saat timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U23. Pencetak 2 gol yang mengukir sejarah bagi sepak bola Indonesia. Ia mencetak gol menakjubkan dari jarak 25 meter. Berkat gol dari Rafael Strike, skuad asuhan Sintayong menang atas Korea Selatan, tulis AFC. Selain Rafael Strike, Ali Jassim juga tampil mencolok. Winger ataupun penyerang Irak U23 ini merupakan top skor Piala Asia U23 2024 dengan 4 gol. Bahkan, gol dari Ali Jassim menggagalkan timnas Indonesia U23 merebut tiket lolos otomatis Olimpiade Paris 2024. Gol Ali Jassim di masa perpanjangan waktu membuat Irak U23 menang 2-1 atas timnas Indonesia. Menurut pantauan beberapa sumber, Rafael Strike menempati posisi 2 dengan 34%. Rafael Strike kalah jauh dari Ali Jassim di puncak dengan 65%. Kabar menarik berikutnya datang dari timnas Indonesia U23. Ya, kabar gembira bagi fans timnas Indonesia, karena pertandingan timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 di Playoff Olimpiade 2024 akan disiarkan secara langsung di TV nasional. Hal ini menjawab kabar sebelumnya bahwa pertandingan hanya bisa disaksikan melalui live streaming di FIFA Plus saja. Jadwal Indonesia versus Guinea rencananya akan berlangsung di lokasi latihan timnas Perancis, tepatnya pada Kamis 9 Mei 2024, dan disiarkan secara langsung di RCTI. Saksikan Indonesia versus Guinea Kamis 9 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di RCTI. Demikian pernyataan resmi RCTI. FIFA juga membuka gratis akses menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Guinea via live streaming di FIFA Plus dengan melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Kabar menarik berikutnya datang dari pelatih Vietnam. Ya, timnas Vietnam siap memulai era baru. Mereka memiliki sosok pelatih baru yang berasal dari Korea Selatan, bernama Kim Sang-sik. Media asal Vietnam yang The Tau 247 melaporkan Kim Sang-sik sudah tiba di Hanoi pada Minggu 5 Mei 2024. Kim Sang-sik akan segera melakukan penandatanganan kontrak bersama Federasi Sepak Bola Vietnam ataupun VFF untuk menjadi pelatih baru timnas Vietnam. Pada Minggu 5 Mei 2024 sore, pelatih Kim Sang-sik secara resmi hadir di Vietnam untuk mempersiapkan upacara penandatanganan kontrak yang berlangsung Senin 6 Mei 2024. Bunyi laporan The Tau 247. Kim Sang-sik adalah ex-gelandang bertahan andalan timnas Korea Selatan. Kim Sang-sik pernah bermain 60 kali untuk skuad Taeguk Warriors. Sebelumnya, Kim Sang-sik pernah menukangi beberapa klub Korea Selatan. Klub terbaru yang ditunggangi oleh Kim Sang-sik adalah Jeonbuk Hyundai Motors. Kehadiran Kim Sang-sik disambut meriah oleh publik Vietnam. The Tau 247 melaporkan beberapa pengurus VFF hadir langsung di bandara untuk menyambut Kim Sang-sik. Pelatih berusia 47 tahun itu juga langsung berinteraksi dengan warga Vietnam yang ada di bandara. Ia langsung mencoba mengakrabkan diri. Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Vietnam, Duong Nhi Hap Hoi, hadir langsung di Bandara Internasional Noi Bai untuk menyambut pelatih kepala baru timnas Vietnam. Ahli strategi Korea ini berinteraksi dengan gembira, berjabat tangan, dan menyapa penggemar Vietnam.
jelas The Tau 247. Timnas Vietnam sempat mengalami perkembangan yang sangat pesat ketika ditukangi pelatih asal Korea Selatan yakni Park Hang-seo dari 2017 hingga 2023. VFF sempat berpaling pada sosok asal Prancis yakni Philippe Troussard. Namun Troussard belum lama ini didapat karena dinilai gagal. VFF kemudian memutuskan kembali berpaling pada pelatih asal Korea Selatan yakni Kim Sang-sik pun sukses didatangkan.